Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Triputra dengan NIM 21010300013. Saya dari Prodi Teknik Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal failure. Oke, kita lanjut. Di sini ada jurnal Teknik Perkapalan dengan judul Analisis Pengaruh Variasi Ketebalan serta Jenis Coating pada Plat Baja SS400 terhadap laju korosi dan uji adhesi. Internal failure adalah jenis kegagalan yang terjadi di dalam sistem sebelum produk sampai ke pengguna akhir. Dalam konteks rekayasa material, internal failure bisa mencakup kegagalan material akibat korosi, adhesi yang buruk, atau ketidaksesuaian spesifik lapisan yang berdampak pada performa produk. Pada plat baja SS400 yang digunakan dalam berbagai aplikasi struktural dan industri, lapisan pelindung atau coating berfungsi sebagai penghalang utama terhadap korosi. Apabila jenis coating atau ketebalan yang digunakan tidak optimal, maka laju korosi meningkat, menyebabkan degradasi material dari dalam sebelum komponen digunakan, atau selama masa pakai awal. Uji adhesi yang gagal menandakan coating mudah terkelupas, memungkinkan agen korosif atau seperti air atau udara lembab yang menyusup dan mempercepat kerusakan internal. Ketebalan coating yang terlalu tipis atau jenis coating yang tidak sesuai dapat menyebabkan kegagalan prematur pada komponen, yang dikategorikan sebagai internal failure karena terjadi sebelum produk menunjukkan kinerja maksimal di lapangan. Lanjut, yaitu korosi. Berikut penjelasan singkat tentang korosi dan zat yang terlibat. Yang pertama itu ada anoda atau tempat oksidasi dengan zat Fe2+ tambah 2E. Untuk katoda atau tempat reduksi ada O2 tambah 4H+ tambah 4E, 2H2O atau di lingkungan asam. Atau juga O2 tambah 2H2O tambah 4E, 4OH atau di lingkungan netral atau biasa. Untuk jalur logam, elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui logam. Larutan elektrolitnya mengandung ion H+, OH, Cl, atau contoh air, hujan, dan air laut. Untuk hasilnya, ion Fe+ bereaksi dengan O2 dan H2O, membentuk karat Fe2O3 NH2O. Next, yaitu tentang internal failure. Yang pertama, inklusi atau inclusion. Pengertian partikel non-logam seperti oksida, sulfida, silikat yang terperangkap saat proses peleburan dan pengecoran. Efeknya menjadi titik lemah dalam struktur besi dan bisa memicu retakan atau kegagalan saat material mengalami beban. Yang kedua, retakan internal atau internal crack. Pengertian retakan mikro atau makro di dalam logam biasanya akibat proses pendinginan yang tidak merata, tekanan sisa, ataupun beban berulang. Efeknya dapat berkembang menjadi pertahanan fatal jika tidak terdeteksi sejak awal. Yang ketiga, fatigue atau kelelahan material. Pengertian kegagalan akibat beban siklik atau berulang-ulang, meskipun beban tersebut berada di bawah batas elastis logam. Efeknya membuat retakan kecil tumbuh dari dalam logam dan menyebabkan keruntuhan struktur secara tiba-tiba. Yang keempat, struktur butir tidak merata atau non-uniform grain struktur. Pengertian ketidakteraturan ukuran atau orientasi butir logam akibat proses pemanasan atau pendinginan tidak tepat. Efeknya mengurangi kekuatan mekanik dan keulatan logam. Yang kelima yaitu hydrogen embrittlement atau kerapuhan oleh hidrogen. Pengertiannya masuknya atom hidrogen ke dalam logam biasanya saat proses pengelasan ataupun pelapisan. Efeknya menyebabkan kerapuhan mendadak dan retakan internal yang tidak terlihat dari luar. Sekian dari saya, terima kasih. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.